Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan ada selalu bagi kita. Baik, saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan yang saya kutip dari kitab Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Amsal Salomo bin Daud Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menimba ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal-amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak. Ayat yang ketujuh, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, garis bawahi dengan saya ayatnya yang ketujuh, dikatakan di sini, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, kita Amsal ini adalah merupakan pepatah. Maksud dan tujuannya bahwa orang-orang percaya harus diajar melalui daripada kebenaran firman Tuhan, supaya mereka mengerti akan arti daripada makna kehidupan ini. Sebagaimana dikatakan tadi, dikatakan di dalam ayat yang kedua, ya, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, dan yang ketiga dikatakan menjadikan pandai serta kebenaran, keadilan dan kejujuran. Bahkan dikatakan yang keempat, bahkan kepada orang, memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan kebijaksanaan kepada orang muda. Nah, dikatakan ayat yang kelima, baiklah mereka mendengar hikmat, menambah ilmu, dan baiklah mereka memperoleh pengertian dan pertimbangan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di sini untuk kehidupan kita ini bermakna, atau kita mengerti untuk menenangkan hati Tuhan, maka kita harus hidup takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan di sini bukan berarti kita sembunyi, sebagaimana kalau ada seseorang datang yang coba menakut-nakuti kita, tidak. Tetapi takut di sini yaitu menghormati Tuhan dalam kekaguman, melalui supaya kita bisa melakukan kehendaknya. Nah, oleh sebab itulah dikatakan sini takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan di sini berarti menghormati kekudusan Tuhan. Kita tidak akan melakukan daripada yang tidak sesuai dengan kehendaknya atau kebenarannya. Nah, untuk kita memperoleh takut akan Tuhan ini berarti kita harus belajar mendekatkan diri dengan Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, dan mempelajari firman Tuhan itu pagi, siang, dan malam. Jadi ada persekutuan kita dengan Tuhan, ada kita merenungkan firman Tuhan. Maka inilah yang disebut dengan takut akan Tuhan. Sehingga dengan adanya kita bersekutu dengan Tuhan, dengan adanya kita mempelajari firman Tuhan, dan dengan tentu pimpinan daripada kuasa Roh Kudus, maka kita akan berjalan menenangkan hati Tuhan, dan kita tidak akan melanggar daripada kehendaknya. Oleh sebab itulah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau belajar sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk merenungkan Taurat itu siang dan malam. Akhirnya supaya apa? Supaya firman Tuhan itu ada di dalam kita, dan kita ada di dalam Dia dengan pimpinan daripada kuasa Roh Kudus. Dan saya percaya saat kita melakukan ini, maka takut akan Tuhan ada pada kita, sehingga kita hidup menenangkan hati Tuhan di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak akan sembrono untuk menggunakan atau mengeluarkan kata-kata yang tidak menenangkan hati Tuhan. Maka tindakan kita, pola pikir kita, perlakuan kita akan selalu mencerminkan daripada Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perlunya kita takut akan Tuhan, yang artinya kita menghormati Tuhan itu. Kita melakukan daripada apa yang Dia mau.
kita akan terhindar daripada segala yang tidak menenangkan hati Tuhan. Jadi kita tidak lagi akan serupa dengan dunia ini, sebagaimana di dalam Roma pasal 12 ayat mulai ayat 1 dan 2 dikatakan, jadi kamu janganlah serupa dengan dunia ini. Nah, kalau dunia ini mereka seenaknya berkata-kata atau mengucapkan atau menghina atau melakukan hal-hal yang tidak menenangkan Tuhan. Nah, kita yang percaya kepada Yesus Kristus tidak bisa melakukan hal itu. Nah, itulah sebabnya lewat daripada kita Amsal ini kita dihimbau ya. Kita dihimbau untuk selalu belajar terus daripada kebenaran firman Tuhan, supaya kita bisa hidup sesuai dengan yang Tuhan mau, tidak melanggar daripada ketetapan, peraturan dan perintahnya. Mazmur pasal 1 dikatakan jangan berjalan dengan hidup orang fasik. Nah, bagaimana kita hidup dalam kebenaran kalau kita tidak ada, kita belajar daripada Amsal ini, maksudnya takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan ini kita belum pelajari ya, kita menghormati daripada Tuhan dengan kekaguman yang kudus lewat daripada belajar terus dalam kehidupan kita, yaitu mengenai firman Tuhan, menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maka firman Tuhan itu akan menjadi standar di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak akan berjalan sesuai dengan yang tidak Tuhan mau. Namun kita akan memuliakan Tuhan di dalam hidup ini kalau kita belajar takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan di sini yaitu melakukan segala ketetapan dan peraturan perintah daripada Tuhan. Kita tidak akan menyimpang. Firman Tuhan inilah akan menjadi standar dalam kehidupan kita. Apakah kita menenangkan Tuhan atau tidak. Jadi inilah menjadi standar daripada untuk kita hidup menenangkan hati Tuhan. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kalau Bapak Ibu dan saya belajar kebenaran firman Tuhan, maka Bapak Ibu di dalam setiap tingkah laku, tindak tanduk, bahkan perbuatan tutur kata Bapak Ibu dan saya akan melakukan sesuai yang Tuhan mau kalau kita selalu tunduk dan juga takut akan Tuhan. Diam dan selalu mempelajari, tidak ada bosan-bosannya, tidak ada kata-kata jenuh atau tidak akan ada kata-kata bosan untuk merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maka kita akan menenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan ini. Puji Tuhan, biarlah ya firman Tuhan ini menjadi rema untuk Bapak, Ibu dan saya lakukan di dalam setiap kehidupan ini, untuk kita mampu menghadapi segala situasi dan kondisi yang sedang terjadi dimanapun kita berada. Haleluya, amin.